hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiramul hadrati a'immatul arba'atil mujtahidin wa hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa hadrati ghadi hadzal zaman wa sahibi hadzal zaman wa awani wa sairi ulaillahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum thumma ila hadrati Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani wala hadrati al-Imam al-Habib al-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilaina wa lidawil huquq alaina wa lijamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjut halaman 290. Baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi bidar amin. Wa arkanul qiradi khamsatun. Dan adapun rukun qirat, kerjasama bagi untung dan juga bagi rugi, darjahnya sama. Khamsatun ada 5. Bentuknya kira-kira ada 2 orang, ya, paling sedikitnya 2 orang, lalu masing-masing ngasih modal, perjanjian, ya. Apakah nanti untungnya itu sesuai dengan modal masing-masing, ya, atau mungkin dibagi sama, tergantung kesepakatan bersama. Nah, nanti juga giliran rugi, gitu ya, kalau dagangnya atau kerjasamanya rugi, nah itu ruginya juga sesuai dengan bagi untung, gitu. Kalau misalnya A modal, ya, 60 juta, B modalnya 40 juta. Nah, nanti bagi untung 60%, 40%. Nanti giliran rugi gitu juga. Ya, bagi sebegitu itu juga. Pas ternyata rugi, ya yang modalnya gedean, ruginya gedean, ya. Yang modalnya kecilan, ruginya kecilan sesuai dengan modalnya. Adapun nanti kerjaannya apaan tuh? Ada duit 100 juta, ya. Jual motor, jual mobil, jual beras, ya apa aja dah. Nah itu kerjasamanya kerjasama bareng semuanya, nggak boleh dipisah-pisahin, ya nggak boleh. Ini motor gua 60 juta, ini motor lu 40 juta, sama juga bohong kalau begitu, ya. Digabung bersama supaya untungnya gampang, ya, modalnya gedean gitu, ya. Kalau dipisah-pisahin lagi ya mendingan kerja sendiri aja kalau begitu, ya. Itu namanya qirat. Nah, rukunnya ada 5 aqidun. Yang pertama orang yang berakad. Kemungkinan besarnya paling sedikitnya 2 nih, ya, mestinya si aqidah ini gitu, ya. Wasighatun dan sigat. Sigat untuk adanya kesiapan bekerja sama. Wara sumalin dan modal, ya. Modalnya berapa nih masing-masing? Mau modal sama boleh, ya. Mau modalnya sesuai dengan kemampuannya juga boleh juga, gitu, ya. Dibicarain ya, udah kalau gitu modalnya sama-sama aja, jangan dilebih-lebihin. Walaupun dia punya, gitu ya kan. Dah, baik. Sekarang modal 50 juta, ini 50 juta, gitu. Walaupun yang yang lainnya itu bisa dia untuk misalnya 60 juta, gitu misalnya, ya. Enggak, biar sama aja udah. Biar gampang, nanti untungnya kalau gitu juga 50%, 50%, rugi juga 50%, 50% jadinya. Wa amalun, dan ada, ya, pekerjaan, ya, misalnya tadi mau dagangnya dagang apa? Dagang beras, dagang sembako, dagang kendaraan, mobil, motor, dan sebagainya. Nah itu disepakati bersama. Waribhun, dan juga adanya keuntungan, ya. Artinya ini nanti
dalam kerjasama modal yang kayak begini nih, ya sangat memungkinkan kerjanya itu kagak bisa harian gitu, nggak bisa bulanan, bisa jadi harus tahunan. Istilahnya bekerja 1 tahun, untung baru kelihatan gitu maksudnya ya. Kalau tiap bulan bagi untung ya semetet-semetet nanti akhirnya ya nggak banyak jadinya kalau begitu. Wa syurutuhu, adapun syaratnya ayyakuna bidarahim wad dananir. Hendaknya modal tersebut ya boleh dengan dirham, boleh juga dengan dinar al-khalisah yang murni. Ya, ini dulu nih ya, dan adanya tentu di kawasan yang memang di wilayah yang mata uangnya dirham atau dinar. Ya kalau kita sekarang ya Indonesia ya udah yang ada aja lah rupiah gitu jadinya ya. Enggak, kalau kita modal harus nyari dirham, harus nyari dinar, repot kalau gitu ya. Kudu ke Kuwait dulu nanti akhirnya kalau gitu. Wa ayyakuna ribhu mushtarakan, dan bahwa keadaan untung itu nanti dibagi sama bainahuma, antara keduanya, bihasabi syarti, sesuai dengan persyaratan atau persentase. Artinya apa? Boleh kalau sepakat banget dah pokoknya ya, biar modalnya beda, pokoknya untung bagi sama, boleh kalau sepakat begitu ya kan. Kalau mau berdasarkan modal boleh juga, yang penting semuanya itu bekerjanya harus disepakati bersama. Tidak boleh ya istilahnya yang punya untung gedean nyelonong duluan begitu ya, walaupun sangat memungkinkan itu terjadi. Kan biasanya dalam sebuah perusahaan pemilik saham terbesar ya jadi jadi penguasanya biasanya ya, jadi direktur misalnya gitu ya. Kalau dalam kirot sih ya dipersilakan saja yang demikian itu terjadi, yang penting nanti semuanya itu tertata rapi ya, modal kelihatan berapa pekerjaannya apa, untungnya ya tercatat dengan baik berapa begitu, nanti kapan pembagiannya, nah itu harus diatur dalam qiraat tuh. Warkanur rahni, sekarang gadai, dan adapun gadai rukunnya ada 4. Aqidun, orang yang berakad, paling sedikit juga 2 juga nih ya, orang yang punya barang untuk digadaikan dan orang yang menerima barang gadaian tadi tuh gitu. Wa marhunun, dan barang gadaian. Wa marhunun bihi, dan perkara yang diberi gadaian. Wa sighatun, dan sighat ya. Saya sama Nain mau gadai. Nain nih handphone nih tolong gadain. Nah saya sama Nain itu namanya akid namanya itu ya. Nah terus nih handphone saya namanya marhun. Saya minta apa sama dia ya? Minta duit atau minta motor gitu. Nih handphone saya pegang, motor saya pakai gitu. Nah itu marhun bih namanya ya. Sekarang sih membanyakan duit dah ya, gadain motor, gadain handphone, gadain laptop ya, duit buat bayaran anak gitu ya kan. Nah, terus ada sighat. Sighat itu pembicaraan ya, ada pernyataan, baik dia bentuknya ucapan ataupun tulisan. Kalau sekarang yang lebih jelas adalah tulisan, kalau ucapan bisa jadi lewat nantinya ya. Wa syurita fil marhuni, dan disyaratkan pada barang gadaian itu kaunuhu ainan, sifatnya keadaannya adalah sesuatu yang nyata ya, berupa benda, yasihu bai'uha, yang sah untuk dijual, walau kana musya'an, sekalipun milik bersama. Nih tadi tuh saya menggadaikan handphone, ternyata handphonenya beli handphone tapi belinya gitu ya, udah nggak apa ya, walaupun tadinya milik bersama. Tapi kalau handphone mungkin enggak kali ya, anggap tanah dah ya, tuh saya punya tanah nih ya, tapi milik bertiga nih, saya ya adik-adik saya tuh ya kan, nih saya mau gadaikan ya, gadain apa, motor gitu misalnya. Nah itu marhun bih namanya.
Wa fil marhuni bihi kaunuhu dainan. Dan pada marhun bih, pada barang yang diberi gadaian itu kondisinya adalah utang, walau manfaatan, sekalipun dalam bentuk manfaat. Kalau duit kan duitnya dipakai. Kalau manfaat contohnya motor, ya. Motornya itu nanti yang dipakai adalah itu manfaat motor tadi itu. Ya, jangan menggadaikan tanah misalnya lalu motornya dijual juga. Ya, nah ini surat tanah saya, ya. Ada 100 meter. Gadain deh motor saya, motor sama tanah nih gitu ya kan. Ini suratnya motor ente yang dipakai. Motornya dijual. Ya, nggak boleh, ya. Kalau itu dipakai manfaatnya, ya. Walau manfaatan, sekalipun manfaat muta'alliqatan bidzimmati, yang dihubungkan dengan tanggung jawab. Artinya tuh barang yang dapat kita gadaikan tuh, motornya tadi tuh saya misalnya minta gadai amanain motor, ya. Nah, itu harus dijamin. Nggak boleh rusak tuh motor itu, ya. Nggak boleh disepelein, nggak boleh disembarangin gitu. Kalau tanah mah enak, ya kan? Emang tanah bisa dipindahin gitu misalnya kan kagak, ya kan? Karena kelihatan di situ. Kalaupun misalnya ngasih suratnya udah dipegang. Tapi kalau motor kan masih bisa, ya dijual, saya sewain gitu misalnya, ya. Itu namanya barang tersebut manfaatnya walaupun fi zimmah namanya. Kama idza alzama insanun dimatan akhara, seperti kasus apabila seseorang memastikan suatu pertanggungjawaban kepada seseorang yang lainnya, hamilahu ila Makkah, agar ia membawanya ke Mekah fi awali syahri kada, pada awal bulan ini. Gini, nah ini ada tanah nih saya 100 meter, ya. Ente kan punya travel haji, punya travel umroh gitu ya. Nih saya gadain dah, ya. Terus darinya apa? Ya umrohin saya gitu, ya. Nah, ini namanya manfaat kalau begitu, ya. Umrohin saya, tapi ini gadai, ya. Artinya apa? Nanti kalau saya punya duit, apakah saya cicil ataukah saya bayar tunai, ya. Harga umrah itu saya pulangin kenain, ya. Nanti barang tanah saya balik lagi ke saya gitu. Ya, apakah ada yang begitu? Nggak tahu juga dah, ya. Orang ngeri-ngeri juga kalau begitu, ya kan? Kan nggak dibayar gimana? Wasallamahul ujratu, dan telah diserahkan kepadanya upah tertentu. Wa khafa min harbihi, dan namun dia khawatir orang itu kabur. Fa talaba minhu rahnan, namun maka ia meminta kepada orang tersebut sebagai gadai. Fa innahu yasihu, maka yang demikian itu dinyatakan sesuatu yang sah gadainya. Ya, jadi dengan kata lain begini, gadai itu boleh berbentuk barang, boleh berbentuk manfaat, ya. Kalau yang berbentuknya barang, gampangnya duit dah, ya. Nah ini saya punya tanah 100 meter nih suratnya, mau gadain, berapa? Minta uang 10 juta. Nah tuh, duit, ya. Kayak tadi lagi, ternyata Nain adalah pemilik travel. Nain, ini tanah, ya, suratnya, tanahnya di sini 100 meter, tolong, ya, ajak ana umroh gitu, ya. Nah nanti udah selesai, saya bayar sama dia itu, jaminannya adalah surat tanah tadi, itu namanya gadai. Nah itu manfaat yang sedemikian itu bisa, gitu, ya. Artinya nih sekarang kita disuruh mencari sesuatu yang jalannya itu sah, sehingga nanti ketika sesuatunya itu digunakan, apakah mungkin tadi berbentuk uang, ataukah tadi berbentuk jasa, ya, atau berbentuk manfaat. Motor itu misalnya tadi saya pakai motornya, itu dipakainya halal gitu, ya. Dalam ajaran Islam halal, thayyib, wah itu nilainya penting banget. Nggak bisa itu dianggap remeh, ya. Yang penting mah barangnya sehat, yang penting makanan sehat, nggak bisa, ya. Sehat, berapa banyak orang yang makanannya sehat, ya, jadinya penyakit juga, ya kan, itu. Warkanul wakalati arba'atun, adapun rukun, ya, berwakil atau perwakilan, arba'atun, ada 4. Muwakkalun, orang yang mewakilkan,
wa wakilun orang yang menjadi wakil, wa muwakkalun fihi sesuatu yang diperwakilkan, wa sighatun dan sighat. Ya, saya menain itu namanya disebut muwakal dan wakil. Saya mewakilin apa nih sama dia? Nah, itu namanya muwakal fi. Lalu cara ngewakilinya bagaimana? Ngomong. Ya. Nain, nih ngomongin, Nain tolong ya ente ya wakilin saya untuk menyerahkan ini nih ya barang ini kepada si fulan tuh ya. Saya dan Nain namanya muwakal dan wakil, menyerahkan sesuatunya itu namanya muwakal fi. Nasihatnya adalah omongannya. Ternyata Nain bersedia, baik ya saya laksanakan gitu. Nah, itu namanya disebut dengan wakalah. Kalau nanti wakalah tersebut ya ada hubungannya terkait dengan harta, nah kalau caranya seperti itu maka nanti dinyatakan ya memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai perjanjian wakalah, perjanjian perwakilan. Kalau nanti ada dalam proses perwakilan tersebut menimbulkan hartanya dinyatakan halal, gitu ya. Jangan sampai membentuk sebuah perwakilan tapi ya ketika menimbulkan harta ya jadi hartanya haram. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Wa yustaratu fil muwakili dan disyaratkan pada orang yang mewakilkan sihhatu mubasyaratihi mawukila fihi, sahnya secara langsung apa yang diwakilkan tadi, bimilkin aw wilayatin, baik dengan pemilikan atau penguasaan. Saya yang menjadi orang yang berwakil itu bisa bekerja langsung, bisa menyerahkan langsung terhadap sesuatu yang saya wakilkan kepada Nain. Ya, jangan kalau saya sendiri nggak bisa, lah kenapa nyerahin lagi kepada Nain? Jangan-jangan Nain nggak bisa juga lagi ntar. Ya sama-sama nggak bisa akhirnya. Nah, nggak bisa tuh yang begitu. Wafil wakili dan pada orang yang menjadi wakil sihhatu mubasyaratihi, sah secara langsung at-tasarrufa li nafsihi ketika dia melakukan tindakan secara sendirinya. Yang gampang gini dah, saya khutbah Jumat, sakit atau pergi, saya wakilkan kepada Nain. Nain, omongan saya nih, namanya sighat. Nain, tolong wakilkan saya untuk khutbah Jumat. Nainnya memang bisa khutbah Jumat, ya, dia ngerjain langsung tuh bisa gitu, ya. Jangan melimpahkan mewakilkan khutbah Jumat, Nainnya kagak bisa. Nain wakilin lagi sama orang lain lagi, ya panjang urusannya kalau begitu, ya. Jadi harus Nain tersebut memang orang yang bisa ya melaksanakannya begitu tuh. Jangan berkepanjangan gitu, nggak boleh ya. Wa fil muwakkal fihi ayyamlikal muwakkilu halata tawkili al wilayata alaihi, dan pada sesuatu yang diwakilkan bahwa muwakil mampu memilikinya atau menguasainya ketika dia berwakil ya dengan atas nama penguasaan atasnya. Wa yakuna qabilan linniyabati, dan juga memang layak untuk bisa digantikan. Khutbah kan boleh diganti nama orang ya. Nah, misalnya itu seperti itu ya. Dan Nain bisa tuh menerima ya, memiliki ya kemampuan untuk melaksanakan khutbah. Nah, itu bisa namanya. Nah, kalau begitu khutbahnya sah jadinya ya. Orang yang ya andaikan mohon maaf kalau nanti akhirnya Nain dibayar tuh mau orang sono gitu sama masjidnya, sahnya juga tuh duitnya dia ngambil amplopnya begitu misalnya. Kenapa? Ya dia bisa melaksanakannya gitu. Jadi segala sesuatunya benar, hasilnya halal gitu ya. Fa kharajal ibadatu wal hududu, maka kecuali ya bentuk-bentuk ibadah dan bentuk-bentuk hukuman ya. Artinya apa? Ibadah tidak bisa diwakilkan nama orang. Nah, ini mau kemana nih?
mau ke masjid sekalian dah ya. Nanti salat zuhur 2 kali ya, ada sekali wakilin anak gitu ya. Enak kalau begitu ya. Cari aja ya. Udah sembahyang zuhur belum? Belum, ini gocap. Kan? Gue sembayangin lu. Ya, enak. 2 orang udah cepet bisa ngerokok segitu ya. Nah, nggak bisa kalau urusan ibadah. Wal hudud, hukuman, ya nggak bisa diwakilin. Saya nyolong, dipotong tangan saya. Wakilin manain tuh yang dipotong tangannya. Lah, saya nyolong yang harus dipotong tangan saya, nyuruh diwakilin kenain, nggak bisa. Wa dakhala tafriqatu zakati, dan masuk ke dalamnya dalam proses pembagian zakat, wal kafarah, dan juga penunaian pelaksanaan kafarat, pada dzabhul udhiyah, dan menyembelih binatang kurban. Jadi kalau saya punya harta yang layak untuk dizakatkan, ya suruh nain aja dah tuh, urusin tuh, nain tuh kambing saya ada 40 ekor tuh, cari tuh kambing yang bagus mana, zakatin gitu ya. Kafarah juga boleh. Saya ya nggak sanggup nih untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut ya, entah karena sakit, entah karena apa segala macam lah ya, boleh wakilin sama orang lain supaya dia yang melaksanakannya, tapi mungkin kasih apa ya, kasih biaya kayak apa kayak begitu. Terus nyembelih daging kurban, ya kurban memang biasa kita kan begitu ya, di musala kita kan terima ya dari orang untuk kemudian ya panitia itu adalah penerima wakil, jadinya yang diwakilkan. Tolong nih potongin kambing saya kan gitu ya. Itu kita udah sering banget kan begitu. Omongan mah kagak perlu resmi banget, namanya juga orang kampung ya kan. Emang jadi apa sih Bapak, tolong ya dengan ini saya kalah. Udah taruh aja. Nih kambing gua sembelihin. Orangnya kenal ya kan. Selesai, nggak usah ngomong-ngomong yang istilahnya. Kadang-kadang kan kalau di buku kan rapih tuh begitu misalnya. Jangan dianggap bahwa kalau ngomong secara apa namanya bahasa kita gitu ya, itu dianggap gasa. Udah kalau memang sama-sama paham, sama-sama ngerti bahwa ini adalah ya dalam rangka mewakili proses penyembelihan, selesai udah jadi gitu ya. Wa fi sighati, dan di dalam sighat al-lafzu min ahadil janibain, adanya ungkapan dari salah satu dua pihak. Wal fi'lu minal akhar, dan pekerjaan dari orang lain. Saya bawa kambing ini ke sini, nain nih kambing saya ya, tuh saya ngomong tuh begitu, tolong ya potongin, nah nain yang kerja tuh gitu ya, nain yang motongin misalnya begitu. Itu namanya sighat dari saya salah satunya ya, pekerjaannya nanti dari yang lainnya. Jangan udah berwakil juga saya juga yang motong ya kan, nggak bagus juga kalau begitu, walaupun boleh begitu ya, tapi kalau udah berwakil udah kasih aja orang gitu. Wa arkanul wadi'ati, dan adapun titipan, rukunnya ada 4, mudi'un wa wadi'un, orang yang menitipi ya, wa wadi'un, dan penerima titipan, wa wadi'atun, dan barang titipannya, wa sighatun, dan sighatnya ya. Wa syurita fil mudi'i wal wadi'i ma marra fi muwakkalin wa wakilin, adapun syarat pada orang yang menitip dan yang dititipi sebagaimana syarat yang telah lewat pada ya orang yang berwakil dan yang menerima wakilnya. Sama tuh. Nanti kalau di kitab-kitab lain sih dijelasin tuh berakal, sehat, Islam segala macam tuh, akil balik, itu ada tuh semuanya. Kalau ini kan baru rukun-rukunnya aja tuh ya, syarat-syaratnya begitu. Nanti kalau di kitab misalnya Fathul Wahab tuh ya, itu jelas tuh orangnya yang berwakil, orang yang menerima wakil itu ada syaratnya lagi tuh ya, supaya dia orang yang pantas dan layak untuk menerima. Di antaranya harus Islam, harus dewasa, harus balik ya, atau seperti itu. Jangan berwakil kepada anak kecil. Ya, berwakil kepada orang gila gitu misalnya. Ya nggak bisa kalau begitu. Begitu juga dalam hal menitip ya. Orang yang dititipi, orang yang menitipi harus Islam, harus wakil, harus balik, harus merdeka, diantaranya seperti itu ya.
fala yudi'u muhrimun saidan, maka tidak boleh orang yang ihram dititipkan hewan buruan, wala kafirun, ya, dan juga orang kafir nahwa mushafin dititipin mushaf, au abdin muslimin, atau hamba yang muslim. Orang yang ihram berburu haram, ya, berburu haram, dititipin barang buruan, ya, nanti kena dia kalau begitu, ya kan. Terus juga nggak boleh nitipin Al-Quran kepada orang kafir. Kalau orang kafirnya, ya istilahnya orang yang baik-baik lah, mungkin nitipin mushaf, nitipin Al-Quran, mungkin ya sekedar diterima dan dijaga, iya kali. Ngerinya pas kita titipin Quran, tuh Quran misalnya dirobekin, dibakar, diinjak, bahaya. Kan orang kafir kan modelnya macam-macam, ya kan itu. Atau hamba muslim, ya, dulu nih misalnya, kalau saya punya hamba muslim, jangan dititipin kepada orang kafir. Nanti giliran tuh hamba mau sholat, ya bisa jadi dilarang, nggak boleh kamu sholat. Nah, bahaya kalau begitu. Sebab udah beda agama, itu nanti akan, ya, sangat-sangat memungkinkan orang yang dititipinya itu ngelarang untuk melaksanakan ibadah yang seharusnya dikerjakan oleh hamba yang muslim tadi. Wa syurita fil aini al maudu'ati kaunuha muhtaramatan, dan syarat pada barang yang dititipi keadaannya adalah sesuatu yang mulia, ya, walau najisatan, sekalipun walaupun berupa benda najis, kakalbin, seperti anjing, yanfa'u, ya, yang bisa bermanfaat, walau habbata burin, dan walaupun berupa biji gandum, wa in lam tudman bil itlab, di bil itlabi meskipun tidak wajib mengganti dengan sebab kerusakan. Jadi benda yang dititipin itu, ya, termasuk benda yang layak dah, pantas. Maka menitipkan sesuatu barang yang najisnya itu nggak boleh. Kalau anjing itu anjingnya, kalau nitipin tainya, ya, nitipin tai kambing, tolong ya, nitipin tai kambing, nah itu nggak boleh, itu kan nitipin najis namanya kalau begitu, ya. Nitipin darah gitu, nah itu nggak bisa, ya, karena itu adalah benda yang najis. Kalau anjingnya secara zat itu masih boleh dititipin begitu, ya. Ya, kalau di sini dicontohkan menitipkan 1 butir gandum, kayaknya kagak mungkin dah, ya. Boleh nitip nggak? Boleh. Apa yang mau ditipin? Nih jarum, nih beras 1 biji gitu misalnya. Ya sekalipun boleh, ya, sekalipun boleh. Tapi ya segitu-gitunya, masa barang segitu kecilnya harus dititipin gitu misalnya. Bihilafi ghairil muhtaramati, berbeda dengan barang yang tidak ada hormat di dalamnya, tidak ada kemuliaan di dalamnya, kakalbin la yanfa'u, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, wa alatilahwin, dan juga alat-alat hiburan. Tuh dianggap hal-hal yang sedemikian dalam ajaran agama tuh nggak boleh. Berarti kalau kita nitipin gitar tuh sama orang nggak boleh tuh, ya kan? Karena gitar dianggap alat musik yang melalaikan katanya begitu, ya. Ya ini kan ulama dulu nih, ya, yang berpikir sedemikian karena dianggap alat musik, alat-alat yang bisa kayak misalnya gaplek, remi itu, ya. Nah itu dianggap namanya alatu lahwin namanya. Nah itu nggak boleh dititipkan. Wa syurita fi sighati al-lafzu min ahadil janibain, dan disyaratkan adanya sighat, ya, berupa ungkapan, ucapan, min ahadil janibain, dari salah satu dua pihak, wal fi'lu minal akhar, dan pekerjaan dari pihak yang lain. Awil lafzu minhuma, atau lafaz boleh jadi dari keduanya ma'an, ya, dari keduanya secara bersama-sama gitu, ya. Ya. Jadi yang bagus, saya tuh namanya akid, ya, amanain, nih saya mau nitip, ya, mobil saya mau nitip rumah saya. Nah, Nain yang ngerjain tuh, ya, menjaga titipan tersebut. Yang bagus tuh seperti itu. Wala yakfi ghairu dzalika, dan tidak cukup kalau enggak begitu. Enggak begitu, saat saya tidak ngomongin nitip sama Nain enggak nerima,
apalagi dua-duanya begitu ya. Nah, ini dianggap tidak cukup kalau seperti itu. Ya, ini sih mudah-mudahan kita enggak terlalu menyalahi gitu ya atas perilaku-perilaku yang kayak begini. Mudah-mudahan sekalipun mungkin kalau kita pakai aturan agama yang ketat-ketat banget mungkin enggak melanggar, tapi memang bisa jadi tata caranya itu bergantung uruf namanya, bergantung kebiasaan ya, omongannya ya, terus ya tata cara berwakilnya atau benda yang dititipinya dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung kepada situasi dan kondisi yang sudah ada di wilayah tersebut. Karena nanti di dalam hal ya pemberlakuan hukum itu sangat memungkinkan ya budaya-budaya dan adat-adat tertentu itu ikut masuk di dalamnya begitu ya. Nah, itu hal yang sedemikian sangat memungkinkan terjadi. Akad nikah tuh misalnya ya, banyak hal-hal yang kagak penting dan bukan bagian daripada akad nikah ikut di dalam acara akad nikah tadi itu begitu. Palang pintu emang ada hadisnya. Ya, Nabi ngomong ala ukhbirukum bi palang pintu gitu misalnya. Maukah kamu saya beritahukan tentang palang pintu? Kagak ada ya kan gitu. Nah, tapi kan sekarang ya udah jadi bagian daripada keikutsertaan budaya di dalam proses akad nikah. Akad nikahnya mah nggak ada urusannya sama palang pintu ya kan. Nah, itu artinya kalau begitu banyak nanti perkara-perkara yang dikerjakan ya dalam hal muamalah nih itu masuk unsur-unsur kebiasaan. Nah, yang demikian nggak boleh disalahkan ya. Emang biasanya orang kayak begitu. Di sini kalau berwakil bagaimana? Ya udah, asal ngomong aja gitu ya kan. Kalau udah dipahami masing-masing, selesai sudah. Ya. Tidak harus formal banget begitu kira-kira ya. Wa arkanul ariyah, adapun rukun-rukun pinjam meminjam arba'atun, ada 4. Mu'irun, orang yang meminjam, musta'irun ya, orang yang meminjam, wa musta'irun ya peminjam, wa mu'arun dan benda yang dipinjam, wa sighatun dan sighat. Nain punya motor, saya minjam. Nah, saya namanya mu'ir, Nain namanya musta'ir, mu'ar tuh motornya ya. Nah, sighatnya yaitu Nain pinjam motor. Iya. Nah, itu udah begitu. Tidak usah resmi yang seperti sebagaimana di buku, di kitab dan lain sebagainya ya, enggak usah gitu. Wa yakfil lafzu min ahadi tarafain, dan cukup ya ucapan dari salah satu dua pihak, wal fi'lu minal akhar, dan pekerjaan dari yang lain. Saya ngomong sama Nain pinjam motor dong. Ya udah, Nain ngerjain tuh. Artinya Nain ngasih saya motornya tadi. Saya ngomong gitu ya. Wa syurita fil mu'iri, dan disyaratkan pada orang yang meminjam ayyakuna balighan aqilan hurran rasyidan. Baru di sini adanya nih. Padahal tadi dari semua harusnya begini juga tuh. Dan disyaratkan pada orang yang meminjam bahwa keadaannya orang yang sudah baligh, orang yang berakal, orang yang merdeka, dan orang yang waras. Kalau bilang tuh bukan cerdas sih, waras gitu ya. Jadi jangan ada orang yang idiot gitu misalnya ya minjem motor kita kasih ya kalau dia naik motornya bener ya kan, kalau dia ngebut terus nabrak orang, nah bahaya. Pas diperiksa ternyata motornya motor kita kebabaran kalau begitu ya. Nah, maka harus rasyidan namanya. Wa fil musta'ir, dan pada yang meminjam ta'yinun ya, ada ungkapan untuk menentukan. Wa itlaqun, dan ungkapan. Wa itlaqu tasarrufin, dan bebasnya melakukan tindakan. Wa fil mu'ari, dan pada barang yang disewakan intifaun, ada mengandung manfaat.
mubahun yang sifatnya boleh ma'a baqaihi beserta adanya atau beserta kekalnya benda tersebut. Saya minjem motor sama Nain. Motor itu memang boleh digunakan. Terus udah selesai saya pinjam, tuh motor masih ada gitu, ya. Jangan minjem korek api. Kita begitu kan? Pinjam dong korek api. Iya. Kita tuh minjem korek api baik yang gas maupun yang gretan gitu tuh ya. Itu tuh nggak bakal tuh dia. Karena walaupun ini kita ngabisin soalnya. Itu namanya bukan minjem, minta itu. Ya kan, besok-besok minta gretan gitu misalnya, minta korek api. Jangan bilangnya minjem. Kalau minjem mesti pulangnya segitu-segitu juga. Ya artinya nggak kepake kalau gitu ya. Kita mau ngerokok nih, kan biasanya gitu kan, pinjam korek dah. Pas kita ceklekin, kan tugas keluar tuh namanya. Berarti hilang bakoknya namanya ya. Gasnya itu yang ada di dalam gretan habis, walaupun nggak semuanya gitu. Kalau pakai pentul, ya kita ceklekin satu, kan ini kebuang tuh namanya. Maka sama korek itu bahasanya jangan pinjam, tapi minta. Cuman kalau kita bilang minta korek dong, enak aja lo, ya kan? Gua boleh beli lo minta, nah, salah jadi. Nah, itu. Kalau begitu budaya adat ya itu ya berpengaruh tuh di sini. Yang dimaksud kita di sini minjem itu adalah sebenarnya meminta, tapi memang ya yang dianggap bakoknya itu adalah mungkin paling tidak tempat koreknya gitu ya. Terus kalau koreknya itu adalah yang sifatnya pentul, itu masih ada sisa koreknya tadi itu, pentulnya berapa biji lebih gitu misalnya. Yang pakai kan cukup satu, kalau nyala satu udah gitu ya kan. Nah dianggap rumahnya masih sisa, pentulnya masih ada, itu secara budaya kita itu dianggap masih ada namanya gitu ya. Padahal sih namanya minjem korek itu jelas salah ya. Korek itu harusnya adalah minta itu begitu. Pokoknya benda apa aja yang sifatnya kita pakai habis itu nggak boleh pakai bahasanya minjem, tapi harus minta. Pinjam lilin, ya, lilin aja kita bakar habis gitu ya kan? Nggak boleh minjem lilin, tapi minta lilin namanya begitu, ya. Gitu. Tapi ya sekali lagi, ya. Bahasa budaya sama bahasa ilmu kira-kira, nah itu memang beda. Maka di sini nanti perlu ya ada kesepahaman ya antara masyarakat sedemikian itu di dalam proses penggunaan bahasa gitu misalnya ya. Kalau kita di sini memang udah bahasanya gretan itu bahasanya minjem, korek itu minjem, walaupun sebenarnya kita pakai habis tuh ya korek yang gas misalnya itu kan namanya kita pakai gasnya walaupun sedikit udah habis, itu nggak boleh tuh yang bahasanya minjem. Kalau bahasanya minjem itu gasnya dan koreknya itu harus utuh balik lagi begitu. Kayak motor dah ya, motor saya pinjam maka motornya harus utuh, bensinnya isi lagi itu begitu ya. Itu namanya disebut dengan minjem. Nah, kalau minjem motor bensinnya kagak diisi lagi, itu namanya minta kalau begitu, ya. Minta bensinnya gitu ya kan. Enak tuh yang begitu tuh ya. Udah minjem motornya, bensinnya habis juga ya kan. Wah. Wala yudmanu ma talifa min zatil mu'ari, dan tidak diganti sesuatu yang hancur dari zat benda yang dipinjamkan. Au sifatihi, atau sifatnya bisti'malin ma'dunin fihi, dengan penggunaan yang memang diizinkan. Kalau ada sesuatu yang memang sifatnya habis dari benda tersebut, rusak misalnya, itu nggak perlu diganti. Kalau memang di dalam proses penggunaannya itu memang harus seperti itu gitu ya. Falau a'ara syakhsan sauban lilubsihi, kalau seseorang minjam bak, kalau seseorang meminjamkan kepada seseorang lagi pakaian untuk dipakainya, lam yudman man sahaqa minhu, ya, maka orang tersebut tidak mengganti sesuatu yang menjadi koyak, ya, menjadi lusuh dari pakaian tersebut,
awin mahaqa, ya, atau menjadi rusak. Wa in dhahaba jami'uhu, meskipun hilang keseluruhannya pakaian tersebut, ya. Memang susah juga nih, ya, minjem baju. Kalau zaman sekarang sih bisa jadi ya hilang, ya kan? Padahal mah ya dipakai gitu misalnya. Jadi hati-hati. Orang itu tidak selalu yang disebut dengan mati dalam keadaan husnul khotimah bukan ketika dia mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Quran, ya, dalam keadaan puasa. Enggak. Yang dimaksud mati dalam keadaan husnul khotimah ketika dia mati, dia tidak punya sangkut paut dengan orang. Minjem apa segala macam tuh, utang itu udah bebas semuanya, ya. Nah, makanya kan kalau ada orang mati kan kita biasa begitu, ya, ya. Apabila almarhum atau almarhumah ada sangkut paut adami, tolong ya diberitahukan atau dimaafkan, hubungkan nanti keluarganya. Ini adalah dalam rangka membebaskan nih. Jangan sampai dia mati tapi masih punya kaitan dengan orang lain. Kenapa? Biar dia mati dalam keadaan sujud, ya, tapi belum bayar utang, ya, batal mati husnul khotimahnya. Dulu Nabi pernah membatalkan orang mati syahid, ya. Pada waktu perang Uhud kalau nggak salah. Oh, syahid itu. Lalu Nabi ngomong, apakah kalian tahu kalau dia tuh nggak punya urusan, katanya begitu kan? Jangan-jangan ada pinjaman, jangan-jangan ada utang dan lain sebagainya. Begitu, ya. Jadi dengan kata lain, transaksi kepada hak adami tidak boleh tidak diselesaikan ketika dalam proses mati tadi itu. Harus selesai dulu, baru orang tersebut layak disebut mati dalam keadaan husnul khotimah. Matinya boleh dalam keadaan sujud, tapi masih punya hutang, enggak jadi husnul khotimah kalau begitu. Ya, apalagi keluarganya misalnya kagak tahu kali gitu ya, lalu kemudian tidak membebaskannya begitu. Nah, itu bahaya. Lebih-lebih lagi kan zaman sekarang, ya mungkin karena dulu orangnya gampangan kali begitu ya. Nah, akhirnya minjam hutang piutang sekasih-kasihnya aja. Saya manain, udah deket banget, udah jadi keluarga seolah-olah begitu. Nain, pinjam duit dong borong 10 juta. Ya dah, nih pakai. Mati sayanya. Bini saya kagak tahu, anak saya kagak tahu, ya kan? Nain ngomong sama istri saya, sama anak saya, almarhum dulu minjem duit sama saya 10 juta, mana buktinya? Nah, ya kan? Oh, saya sama dia mah udah lebih daripada saudara kan, gua masa bodoh dah, ya kan? Nih 10 juta gampang udah, ya kan gitu. Ternyata saya mati begitu, anak saya disuruh ganti sama Nain. Pasti anak saya nuntut, mana buktinya gitu, ya kan? Istri saya juga begitu juga. Nah, mana buktinya? Nah, kalau nggak ada buktinya kan berarti kalah Nain kalau begitu, ya. Nah, maka di dalam ayat yang lain tuh ya, idza tadayantum bidainin, ya, tubuh katanya. Kalau ada proses hutang maka tulis, catat, itu tujuan itu seperti itu, ya. Jangan sampai akhirnya mati tapi bawa hutang gitu, ya. Nggak sedikit orang tuh yang kayak begitu, ya. Lebih-lebih lagi udah dikasih bukti masih ngeles juga lagi. Ini jangan-jangan lu bikin sendiri kali ini. Oh, ya kan. Iya, enak aja lu. Emang bobo emang saya pada waktu ngutang sama Nain kagak ngomong sama sekali tuh sama anak sama istri. Misalnya ya kan, utangnya 10 juta. Pas ada tanda daripada Nain itu, nih dia buktinya, ini ada kwitansi, ada pernyataan dari almarhum. Itu mau lu bikin-bikin aja kali. Gua lagi begini, lagi susah-susah, lu minta duit sama gua. Nah, maka kalau begitu ya, selain kalau kita ngutang tuh, selain ngomong, selain catat, ya kasih tahu tuh keluarga orang-orang dekat kita. Jangan sampai kita mati, nggak ada yang tahu utang kita dan orang lain merasa ogah menggantinya. Itu begitu. Ya, repot udah kalau mati udah bawa utang, ya kan? Wah, nggak bakalan bisa ruhnya itu aja tuh terkatung-katung, terbebani oleh hutang tuh katanya, ya gitu. Wa mautud dabbati, dan matinya binatang kan mihaqi saubi, seperti rusaknya pakaian.
wa taqarruhi zahriha dan terluka pundung ternak itu, ya, wa urjiha dan pincangnya, biistimalil ma'dzunin fihi dengan penggunaan yang memang dibenarkan, wa kasruhu dan memecahkannya, sayfan, ya, pedang, a'arahu yang dipakai atau yang dipinjam, liyuqatila bihi untuk dipergunakan perang, kan sihaqihi sama seperti rusaknya pakaian. Jadi ini kan babnya bab, ya, pinjam meminjam nih, ya, riayah ariyah tuh misalnya begitu. Kalau memang sudah diizinkan untuk meminjam sesuatu dan digunakan dengan jalan yang benar, rusak nggak ada kewajiban ganti tuh. Ini hati-hati nih kita nih juga yang mau ngasih pinjaman, ya. Maka kalau sebenarnya minjemin motor, ya, terus nabrak, resikonya adalah bahwa kita nggak bisa nuntut, ya, barang motor yang tadi kita pinjamkan karena kita rela meminjamkannya gitu. Maka nanti kalau mau ngapa-ngapain jangan bahasanya pinjam kalau begitu, ya. Karena kalau yang namanya dipinjam dan digunakan dengan benar terus rusak, nggak ada kewajiban ganti itu. Saya minjem motor Nain nih, Nain saya mau berangkat nih, mau ngajar, motor saya rusak, saya pinjamnya motor ente, iya dah, tuh kan dia setuju namanya, ya. Pas saya pakai motor itu dengan mak yang benar, ya, satu saya juga tabrakan misalnya, maka saya nggak wajib ganti Nain. Terus pas saya taruh, ya, udah saya kunci, hilang gitu. Malingnya bukan pakai gondol buka kunci, tapi memang motornya diangkut pakai mobil gitu. Bisa. Kan sekarang begitu ada, ya kan? Maling udah modalnya hebat bener, ya, bawa mobil segala gitu, ya kan. Nah, itu tuh kalau udah Nain mengiyakan tadi tuh motornya saya pakai dan saya pakainya dengan benar, saya kunci dengan benar, kuncinya saya pegang, motornya hilang, saya nggak punya kewajiban untuk mengganti. Nah, makanya kudu hati-hati kalau gitu, ya, minjamin sesuatu itu hati-hati kita begitu. Nah, beda kalau yang bentuknya sewa gitu misalnya, ya, atau seperti itu. Terus nih tadi di sini pedang, ya, pedang pinjam dan itu dipakai buat perang gitu misalnya. Ya, namanya dulu perang itu kan face to face gitu, ya kan, satu lawan satu, pedang lawan pedang begitu kan, ya. Saya pakai pedang, jedar, patah tuh pedang, ya. Nah, pedangnya pedang Nain, enggak wajib ganti. Emang pedang dipakai buat berantem, ya. Tahu-tahu patah, udah nggak ada gantinya kalau begitu, karena memang dia dipakai sesuai dengan yang diizinkan. Nah, hati-hati nih kalau begitu. Kalau memang kagak ikhlas, ntar barangnya rusak, ya, jangan kasih, ya. Namanya juga minjem gitu. Kalau orang tuh mau minjem, kita jelasin dulu mau kemana, berapa lama gitu kan. Itu kalau kita perkirain wah nih gawat ini kalau dipakai media, ya kan, ceroboh orangnya, lebih baik jangan. Sebab apa? Kalau ente izinin dipinjemin tuh barang lalu dipakai, nah udah lepas tuh tanggung jawab segala-galanya itu begitu, ya. Ya, saya ngalamin tuh begitu, ya. Tapi karena dulu kita mahasiswa, ya, demen beli buku begitu. Nah, itu buku tuh, ya, beli terus ada temen, gue pinjem dong buku lo, sampai sekarang tuh gue pulang-pulang. Ya, entah kemana itu buku. Dulu ada buku kamus bahasa Arab Inggris baru pertama kali terbit tuh, awal-awal terbit, Answer namanya. Pada waktu itu di perpustakaan UIN saja tuh, itu tidak boleh dibaca di luar gitu. Emang dia ada di perpustakaan yang khusus dibaca di dalam, ya. Saya nego sama penjaganya, Pak, saya mau fotokopi aja nih Pak, kalau saya baca di sini nggak bisa dibawa pulang, ya. Akhirnya dibilangin, ya udah, tapi jangan sampai lebih sehari, ya, hari ini pulangin juga, ya. Saya pikir udah diizinin, ya kan namanya diizinin tuh, saya pinjam, masa bodoh amat, ya kan. Akhirnya
ya fotokopi, tukang fotokopi nggak nyanggupin tuh sehari, ya kan bukunya tebal banget begini. Kapan Pak rapinya? 2 hari. Ya udahlah, namanya udah dipinjam dia juga gak ketahui ya kan. Udah saya fotokopi ya. Itu masih jarang banget karena memang baru terbit pada waktu itu. Udah dapat bukunya, teman pinjem, ya, sampai sekarang tuh nggak balik-balik ya kan. Nah, yang demikian itu ya karena mungkin ya kita iyain dia pinjem hilang ya, udah nggak bisa kita nuntut karena dari awalnya kita mengiyakan untuk dipinjam tuh begitu. Nah, ini bahayanya pinjam meminjam kalau begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa sur'atal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min lahmi wal khair. Wa la taj'alna wa yahmana lisyarri wa dhirabtan qulubana qulubahum arifin. Wahdina wa iyam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.